pada siang yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi di ruang virtual ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat bagi kita bersama. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Bapak PLT Kasubag TU beserta kasih, yang kami hormati Bapak Ketua MKPS, MKKS, SMK, SMA, Bapak dan Ibu pengawas, beserta narasumber yang telah hadir bersama kita, Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah bergabung pada hari yang berbahagia ini yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk duduk siap dan mengaktifkan kamera. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Penitia. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kasubag Tata Usaha Cabdin Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kepada Bapak disilakan. Nah, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita telah dapat melaksanakan kegiatan ini pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam selalu kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam bawa kita dari alam jarihan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, yang saya hormati Bapak Ketua MKPS, dan yang saya hormati Bapak Ibu narasumber
pada webinar Kombel Tepumar dengan tema berbagi praktik baik penyusunan rencana kerja tahunan RKT tahun 2025. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh peserta yang telah mengikuti dalam eh, kelompok belajar ini, yaitu dalam rombongan belajar ini, dalam kelas ini pada hari yang berbahagia ini. Kemudian tidak lupa pula kepada eh, penggagas, yaitu pengurus kelompok Kumar ini yang telah senantiasa memprakarsai dari program Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Jawa Barat. Jadi dalam hal ini tidak lain adalah untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam hal pengelolaan kinerja guru. Jadi dalam pengelolaan kinerja guru ini, walaupun memang PMM ini senantiasa sudah tidak seperti yang tahun lalu, tapi artinya dalam pengelolaan kinerja masih kita uh, memakai fitur-fitur yang tersebut dalam pengelolaan kinerja, terutama yang menyangkut dengan kinerja guru oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dinilai oleh pengawas sekolah, serta pengawas sekolah dengan kepala cabang atau kepala dinas. Kemudian kegiatan ini berkat daripada kita tindak lanjut daripada program kita juga di Cabang Dinas, yaitu pengelolaan PMM. Kalau dalam hal kegiatan di Cabang Dinas yang telah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Jadi tindak lanjutnya adalah untuk uh, webinar ini dalam bentuk peningkatan komunitas belajar di Kabupaten Jember dan di Aceh umumnya. Kemudian kegiatan ini nanti ada yang di materinya itu tentang berbagi praktik baik, kemudian dalam penguatan dan umpan balik. Nah, jadi dalam hal ini dan disampaikan oleh beberapa narasumber, Bapak Ibu, yang termasuk adalah narasumber kita, Bapak Sumardi SPD MPD, kemudian Bapak Ibu Nur Fajar Amalia SPD, kemudian Bapak Mukhlis SE MSI. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa semua dapat mengikuti kita ini dari sekarang sampai dengan selesai nantinya. Dan sertifikat nanti akan dikirimkan melalui elektronik masing-masing ke akun Bapak Ibu yang ikut serta pada hari ini. Tidak yang dalam mendaftar saja, tapi yang sudah ikut nanti sesuai dengan absensi pada kegiatan hari ini. Demikian dapat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Kasubag yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita dengar arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara pada hari yang berbahagia ini. Pada Bapak Abdul Aziz SHMSI kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada kita semuanya yang dirahmati Allah, sesuai dengan nawaitu kita, tiada lupa kita panjatkan selalu. Dan syukur kita selalu kepada junjungan kita alam, pangkuan alam, Raja di Raja, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak dan Ibu seluruhnya, warga sekolah dan Bapak Ketua MKPS, Bapak Ketua MKKS, Bapak dan Ibu seluruhnya yang telah bergabung pada Zoom yang menyangkut dengan indikatornya kinerja semuanya. Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, hasil dari kalkulasi semuanya yang sudah kita lakukan di cabang dinas, inilah yang di puncak kegiatan hari ini yang harus kita ikuti, yaitu indikator tindak lanjut dan umpan balik sesuai dengan yang sudah dilaporkan oleh Bapak Heri tadi. Yang saya muliakan kepada Bapak staf ahli, Bapak narasumber, dan Ibu narasumber yang telah berhadir di ruangan Zoom meeting yang berbahagia ini. Dan hari ini, insya Allah pengelolaan kinerja. Bagaimana pengelolaan kinerja itu? Kenapa disebut dengan mutu selalu? Rendahnya mutu juga akan kita sebut kualitas peningkatan mutu.
Sedangnya mutu juga kita sebut peningkatan mutu. Dan tingginya mutu, kita harus mempertahankan mutu. Jadi mutu, mutu, mutu. Nah, tanpa ada tepung juga nggak akan bisa kita buat mutu. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, ayo sekali lagi semuanya, dan insya Allah yang sudah bertaraf semuanya, baik dari kalangan pengawas Bapak dan Ibu sudah oke, dari Bapak dan Ibu kepala sekolah sudah mantap. Nah, dari guru kita sudah, alhamdulillah, sudah sangat-sangat bagus, antusiasnya, minat, bakat. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja guru itu diukur oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Pengelolaan pengawas Bapak dan Ibu diukur oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan, baik yang ada di Bumi Teguh Umar maupun di 23 kabupaten kota yang lainnya. Nah, pengelolaan kepala sekolah diukur oleh juga cabang dinas. Nah, pengelolaan seluruhnya umumnya indikator yang bernuansa warga kita semuanya, kualitas mutu, itu berujungnya lagi ke mutu, itu larinya ke indikator Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang menilai seluruhnya. Nah, hari ini yang sudah berhadir, Bapak dan Ibu, jangan dianggap ini yang sudah hadir, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang nggak hadir, jangan dianggap kegiatan kita ini adalah itu hal yang biasa. Jangan kadang-kadang dianggap itu yang hal yang tabu. Jangan kadang-kadang jangan dianggap hal ini sepele. Nah, inilah peningkatan ukur tolak ukur kita diri, bagaimana untuk pemanfaatan dan minat kita terhadap kemajuan pendidikan di Bumi Teguh Umar. Dan hari ini kita alhamdulillah sangat kompak dan antusias sekali dalam memajukan pendidikan khususnya di bumi kita. Dan terima kasih kepada Pak Ketua MKPS serta tim Bapak dan Ibu pengawas dan tim kita, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan hari ini juga kita nyata dan alhamdulillah terpilihnya kita di LKS. Tadi juga saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati Aceh Barat dan insya Allah beliau menyambut antusiasnya kita semuanya dan mendukung apa yang menjadi kekurangan di kitanya nanti. Nah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah teknis-teknisnya, nanti akan ada narasumber kita yang kompeten yang hal ini sudah bergabung sama kita, yaitu kepala sekolah kita juga, Ibu Amalia, Bapak Bur, dan Bapak Sumardi, dan insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dan apa kisi-kisi yang menyangkut dengan pengelolaan Kombel ini, bagaimana kita indikatornya yang harus kita ambil, apa kekurangan kita yang harus kita lakukan lagi. Sehingga penyempurnaannya tiada kesempurnaan tanpa ada kita bersama. Itu aja ujungnya. Nah, ini mungkin tanpa kita memperpanjang mukadimahnya lagi, mari kita bersama-sama menyaksikan ini ataupun berkolaborasinya bagaimana nantinya menjadi kekurangan itulah hak kepala cabang dinas. Untuk apa bagaimana kita lakukan lagi. Dan ini hari ini ya tanpa memperpanjang mukadimah lagi kita membuka kegiatan melalui Kombel ini kita ayo bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas yang telah memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, agar kegiatan pada hari ini berjalan tertib dan lancar, baiklah pada hari ini kami dari panitia juga akan menyampaikan yaitu rangkaian kegiatan dan juga komitmen bersama di dalam kegiatan kumpul pada hari yang berbahagia ini. Nah, ini kita dapat melihat random acaranya dari jam 14 sampai jam ini 16 ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita juga dapat melihat lewat ini yang pertama kesepakatan kita bersama ini yang membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman,
maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Selanjutnya, konsisten dengan waktu. Saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman, tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilahkan. Semua peserta membuka video bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Selanjutnya, chatbot digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Dan menjaga ketenangan ruang virtual dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Bu, mungkin ada saran dan pendapat, itu boleh untuk disampaikan sebelum kegiatan kita mulai atau nanti akan disampaikan praktik baik. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memang sudah cukup kesepakatan kita bersama pada hari ini. Ya, nampaknya sudah sangat lengkap ya kesepakatan kita bersama. Selanjutnya pada kesempatan ini saya Burhanuddin SPD MPD Kepala SMA Negeri 2 Melabuh, izinkan saya untuk membersamai Bapak Ibu selama lebih kurang 2 jam sebagai moderator, dan di tengah-tengah kita juga telah hadir Kepala SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh Bapak Sumardi SPD MPD, dan juga Ibu PLT Kepala SLB Negeri Melabuh. Untuk pada saat yang pertama ini kita akan dengarkan praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Sumardi SPD MPD. Pada Bapak disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bersua di dalam ruang virtual pada saat ini. Selanjutnya, selawat isrin salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan kepada kita amal ma'ruf nahi mungkar. Pertama-tama penghormatan kami yang terhormat Bapak Kacapdin Kabupaten Aceh Barat, Bapak Abdul Aziz SH MSI. Penghormatan kami kepada Bapak Kasubag TU Capdin Aceh Barat, Bapak Kasih dan Peningkatan Mutu GTK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, Bapak Ibu narasumber yang telah berada yang bergabung dalam virtual ini, dan kepada seluruh pengurus komunitas belajar KSPS Teguh Umar Melabuh yang juga sudah berhadir, dan kepada seluruh peserta Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam ruang virtual webinar KSPS pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu, izinkan pada hari ini coba kita melihat, kami izinkan untuk berbagi praktik baik yang telah kami lakukan, yaitu tentang penyusunan rencana kerja tahunan RKT penyusunan rencana kerja tahunan SMA Negeri 4 Wirabangsa. Bapak Ibu, izinkan mungkin nanti ada kekurangan, mohon masukannya. Eh, ya. Kita melihat dulu apakah itu RKT. Nah, RKT itu merupakan program kegiatan tahunan yang harus disusun oleh satuan pendidikan, oleh masing-masing sekolah sesuai dengan urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya, baik sumber daya di sekolah maupun sumber dana. Yang kedua,
Ini merupakan sebagai dokumen, gambaran program dan kegiatan setiap tahun untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah disepakati oleh satuan pendidikan bersama warga sekolah. Nah, tentu di sini adapun tujuan dari arah kemana tujuan yang kita ingin menyusun RKT tersebut. Yang pertama, itu menjamin tujuan dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan itu dapat tercapai sesuai dengan harapan. Yang kedua, dengan adanya rencana kerja tahunan ini, itu dapat mendukung berkoordinasi antar warga sekolah, baik itu pelaksana tendik maupun guru. Selanjutnya, dengan adanya rencana kerja tahunan itu menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan juga pengawasan. Yang keempat, dapat mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat karena sesuai dengan sasaran yang kita ingin dapatkan. Yang terakhir, itu dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bapak Ibu, landasan hukum tentang penyusunan RKT ini sesuai dengan yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana itu tersebut pada pasal 53 ayat 1 bahwasanya setiap satuan pendidikan harus dirancang berdasarkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rincian rencana kerja jangka menengah, di mana jangka menengah ini adalah satu periode 4 tahun. Dan yang kedua, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, ini yang terbaru, tentang pengelolaan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan juga menengah, di sini menyatakan bahwa pada pasal 5 ayat 1, perencanaan kegiatan satuan pendidikan itu dituangkan di dalam rencana kerja satuan pendidikan. Yang kedua, dari rencana satuan pendidikan itu memuat RKT dan RKJM. Ini adalah sesuai dengan yang diamanahkan oleh Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, prinsip-prinsip dalam penyusunan RKT yang pertama itu terintegrasi sehingga mencakup seluruh program yang ada yang direncanakan oleh satuan pendidikan oleh sekolah kita. Yang kedua, itu multi sumber. Kita harus mengidentifikasi berbagai sumber dana yang tersedia yang masuk ke satuan pendidikan atau ke sekolah kita. Yang ketiga itu partisipatif. Prinsip yang ketiga itu melibatkan berbagai unsur. Unsur dewan guru, unsur komite, dan unsur pengawas sekolah. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Yang terakhir adalah prinsip kesetaraan gender. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Nah, Bapak Ibu, di sini langkah dalam penyusunan RKT. Langkah yang pertama yaitu sekolah membentuk tim pengembangan sekolah atau TPS. Ini langkah yang pertama yang dilakukan yaitu dengan membuat rapat dewan guru, membentuk tim yang berjumlah ganjil minimal 9 orang. Selanjutnya, analisis rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan yang terakhir, tadi tahun sebelumnya, itu dianalisis sebagai dasar data karena penyusunan RKT ini berbasis data. Setelah dianalisis, selanjutnya yaitu penyusunan program oleh TPS berdasarkan analisis rapor mutu yang dikeluarkan oleh kementerian. Langkah yang keempat, pelaksanaan review draft RKT yang sudah disusun oleh tim pengembang sekolah tadi. Yang terakhir, setelah direview yang dihadirkan oleh pengawas sekolah yang selaku pendamping, pembimbing, juga hadir ikut pengurus komite. Tahap terakhir yaitu penetapan setelah disetujui di dalam
forum tersebut. Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah dalam menyusun RKT sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu langkah pada saat setelah kita unduh rapor mutu, ini ada 3 langkah dalam menyusun program. Yang pertama, identifikasi. Pada tahap identifikasi ini, dengan setelah kita mengunduh rapor mutu pendidikan, nah di sini kita ada 3 tahapan dengan melihat pada indikator prioritas dan menetapkan masalah atau sumber masalah yang untuk dapat diintervensi. Kita di sini memilih dan menetapkan masalah yang terjadi. Yang kedua, yaitu langkah yang kedua, refleksi. Nah, pada langkah ini kita menganalisis untuk mencari akar permasalahan atau merumuskan akar permasalahan. Sehingga kita pada tahap ketiga, kita pada tahap benahi. Nah, pada tahap ini kita menyusun program untuk menyelesaikan atau mencari solusi setiap akar permasalahan yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahap ini kita menentukan program dari kegiatan untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu dari tahap ini kita cantumkan, kita masukkan ke dalam dokumen RKAS kita. Nah, ini adalah sebagai langkah dalam penyusunan program atau hasil dari analisis rapor mutu pendidikan kita. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menganalisis rapor mutu itu tidak jauh beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama, kita setelah mengunduh, Bapak Ibu, kita mengunduh rapor mutu kita. Nah, di sini kita ada lembar kerja RKT. Ada 4 sheet di sana. Nah, izinkan Bapak Ibu. Sheet yang kedua yaitu laporan rapor pendidikan. Yang ketiga, rekomendasi keseluruhan, rekomendasi prioritas, lembar kerja RKT, dan lembar kerja RKS. Nah, di sini, ini berdasarkan dari laporan rapor mutu tadi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan rekap hasil penentuan prioritas, ini rekomendasi prioritas Bapak Ibu, maka langkah kita selanjutnya mengisi kolom benahi. Nah, pada kolom tersebut kita merencanakan pembelajaran dan peningkatan kompetensi PTK. Selanjutnya dari berdasarkan hasil analisis, langkah yang ketiga yaitu dengan menguraikan menjadi rincian kegiatan. Nah, pada kegiatan benahi Bapak Ibu di sini, ini ada kegiatan benahi. Nah, di sini kita isi sehingga muncul dalam kegiatan RKAS. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebagai cuplikan dari rekapitulasi hasil rapor mutu SMA Negeri 4 Wirabangsa tahun 2025. Alhamdulillah pada tahun ini juga kita hijau semua, namun ada beberapa indikator atau sub-indikator. Pada beberapa sub-indikator kita ada menurun nilainya. Nah, ini Ibu gambaran yang menurun tadi sesuai dengan rekomendasi prioritas. Pada dasarnya nilai D1 itu sudah baik, namun karena ini yang terendah, maka ini juga menjadi rekomendasi prioritas. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat bahwasanya ini adalah lembar kerja hasil analisis rapor untuk pendidikan kita Bapak Ibu. Ini hasil analisisnya, rekomendasi prioritas yang muncul. Ini kuncinya dulu Pak, cocokan apa ya? Ini coba aja lah. Ini berdasarkan rekomendasi prioritas
berdasarkan PBD SMA Negeri Pagama Desa, nampak kualitas pembelajaran D1. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, kita melihat ada kegiatan yang perlu pembenahan di sini. Inspirasi pembenahan, tinggal kita memilih salah satu di antara tiga yang mana, sehingga sesuai dengan kegiatan khas yang wajib kita ambil di sini. Kalau memang di kegiatan ini ada yang perlu kita ambil. Nah, selanjutnya ini adalah lembar RKT Bapak Ibu. Nah, lembar kerja RKT, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita pada identifikasi pertama kita identifikasi yaitu pada kualitas. Pak Sumardi di unmute. Oke. Oke, kita lanjut. Jelas Bapak Ibu ya? Halo? Baik. Eh, ini adalah lembar kerja tahunan. Sesuai dengan setelah kita identifikasi, dapat akar permasalahan di mana, selanjutnya pada kegiatan benahi, sehingga pada apakah kegiatan yang kita rencanakan itu membutuhkan biaya atau tidak. Jika kita membutuhkan biaya, maka kita cantumkan iya. Jika dari kegiatan tersebut tidak perlu kita membutuhkan biaya, maka kita nyatakan tidak. Nah, ini dari mana muncul Bapak Ibu? Ini muncul dari rapor mutu pendidikan tadi. Nah, ini di rekomendasi prioritas Bapak Ibu. Ini nampak bahwasanya nilai yang di atas yaitu, maaf, yang rekomendasi prioritas, ini rekomendasi prioritas, ini di satu kualitas pembelajaran. Nah, kenapa ini yang diambil Bapak Ibu? Karena pada dasarnya nilai sudah bagus tadi, akan tetapi untuk nilai ada satu indikator, yaitu indikator di level 2 D13, itu yang nilainya rendah. Ini, nilai di 13. Di antara tiga nilai ini yang nilainya rendah Bapak Ibu. Maka ini pada D13, pada level 3, pada level 2, ini yang menjadi, nah, pada level 2 ini yang diangkat untuk kegiatan pembenahan ini. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jika kita butuh biaya, maka kita munculkan iya, jika tidak, maka tidak perlu. Kenapa? Tidak semua kegiatan itu membutuhkan pembiayaan. Ada hal-hal yang memang kegiatan tersebut tidak membutuhkan biaya, seperti kegiatan pembiasaan. Itu tetap kita laksanakan, itu tapi tidak membutuhkan biaya. Nah, ini Bapak Ibu eh, lembar kerja RKS yang telah berdasarkan kebutuhan, berdasarkan permasalahan, ini muncul kegiatan dan membutuhkan sejumlah biaya yang dituangkan ke dalam lembar kerja rancangan RKS kita. Nah, ini lengkap dan kapan direncanakan, bulan berapa dilaksanakan, ini tertuang dan apa saja kebutuhan. Nah, dari rincian tersebut ini yang muncul juga pada yang akan diisi kepada aplikasi RKAS online nantinya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun RKAS berdasarkan rapor pendidikan tadi Bapak Ibu. Nah, berdasarkan EKT, yang pertama itu kita buka lembar kerja, selanjutnya berdasarkan kegiatan dari dokumen RKT yang ada, nah kita masukkan, kita pilih pada kegiatan benahi, selanjutnya kita isi dalam kolom RKAS tadi. Langkah berikutnya yaitu kita masukkan rincian, sebagaimana yang muncul tadi, ini rinciannya Bapak Ibu, ini rincian, seberapa yang kita butuhkan rincian.
Selanjutnya kita lihat total anggaran, baru kita finalisasi di dalam aplikasi RKAS-nya. Berikutnya, ini adalah sebagian dari program kerja SMA Negeri 4 Wirabangsa. Sebagian ini yang yang tertera atau yang terdapat dalam rencana kerja tahunan di SMA Negeri 4 Wirabangsa. Ada 50-an kegiatan. Nah, ini hanya sebagian yang kami di sini nampak jelas bahwasanya tidak semua kegiatan. Misalnya pada kegiatan pertama, itu program Getba yang dilaksanakan setiap pagi. Nah, ini tidak membutuhkan biaya. Selanjutnya, penerapan program 5S terhadap ini adalah dalam pembentukan karakter siswa. Ini tidak membutuhkan biaya. Yang selanjutnya juga ada gotong royong dan banyak kegiatan lain yang memang tidak membutuhkan biaya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebagian dari kegiatan tersebut yang tertera atau yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Wirabangsa dari beberapa sumber yang ada, sumber dana dari beberapa sumber dana yang ada dan sumber daya manusia yang ada, baik itu di dalam SMA Negeri 4 Wirabangsa maupun kita undang dari pihak luar. Mungkin itu sebagai berbagi praktik dari kami yang telah kami laksanakan. Adapun selanjutnya ini adalah langkah dokumentasi yang telah kami laksanakan. Ini adalah rapat pembentukan tim pengembang sekolah, rapat pembentukan panitia pertama, tim pengembang. Selanjutnya, pada saat penyusunan ini, masing-masing kelompok ini adalah ketua tim bidang yang telah dibagi, duduk bersama dalam menyusun program yang telah disusun berdasarkan kelompok kecil. Selanjutnya ini dipresentasikan oleh masing kelompok kecil di dalam forum, di depan dalam forum Dewan Guru, yang dalam hal ini juga dilaksanakan pendampingan oleh pengawas pembina, yaitu Bapak SPD SMSI. Pada hari berikutnya, pada hari lainnya, yaitu kita laksanakan review RKT sebelum ditetapkan, dan juga RKS yang juga dihadiri dalam hal ini oleh Bapak Komite SMA Negeri 4 Wirabangsa, Bapak Nos Mariono Eskep Enkes, dan juga didampingi oleh Bapak Muklis, oleh pengawas pembina dalam forum tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sumardi yang telah memaparkan tentang praktik baik tentang RKT, dan juga pada kesempatan ini untuk memperdalam pemaparan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sumardi tadi. Ini ada yang sudah meresen tadi, Ibu Harisnawati, dan sebelum itu juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Capdin dari Aceh Tenggara, juga selamat bergabung dari Bapak Pengawas SD SMP Kabupaten Aceh Barat, dan juga dari Aceh Selatan. Selamat bergabung, kami sangat senang sekali atas nama penitia, atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Maka pada kesempatan ini kami silakan Ibu Harisnawati. Coba di ini Ibu Harisnawati, coba. Kami ulangi, Ibu Harisnawati. Ya, mungkin ini kita lanjutkan kepada yang lain. Ya, ini Bapak Kepala SMA Negeri 1 Melabuh ini. Ya, nah, kita silakan. Mungkin ada hal yang didiskusikan terhadap praktik baik yang disampaikan oleh Bapak Sumardi SPD MPD. Pada Bapak T. Kamarisal, kita silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan. Eh, eh, Sangat luar biasa ya, presentasi dari Pak Sumardi, Kepala SMA Negeri 4 Wirabangsa, yang kita ketahui sebagai salah satu sekolah boarding ya di Aceh Barat. Dari pemaparan tadi,
eh, mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh sekolah, baik itu RKT, RKJM, RKAS, muaranya adalah ke peningkatan nilai di rapor pendidikan. Namun saya melihat mungkin kalau kita perhatikan di poster rapor pendidikan ada 6 indikator ya. Karena ini adalah sekolah boarding, mungkin saya menyoroti ke salah satu indikator, yaitu tentang kondisi keamanan sekolah. Karena kita ketahui di sekolah boarding itu kondisi keamanan sekolah ini sangat rentan karena potensi terjadi hal-hal ya, apakah itu eh, bully ya dan sebagainya itu sangat rentan ya, apalagi anak-anak yang remaja ini tinggal di asrama. Namun saya tidak melihat secara spesifik tadi yang dipaparkan. Eh, apa langkah-langkah konkret ya yang dilakukan oleh sekolah boarding sehingga potensi terjadinya kondisi keamanan sekolah itu eh, diminimalisir ya seperti itu, Pak. Mungkin lebih konkret, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah boarding sehingga kalau kita katakan tidak terjadi, tidak mungkin, mungkin bisa diminimalisir ya Ya, potensi-potensi seperti bullying ya, seperti ada istilahnya senior junior ya, itu yang sangat sering kita dengar ya. Apa langkah-langkah konkretnya? Mungkin seperti itu yang ingin kami tanyakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nampaknya Bapak narasumber sudah menangkap apa yang ditanyakan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lampung. Saya silakan pada Bapak Sumardi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa yang ditanyakan oleh Bapak Teguh Kamarisal selaku Kepala SMA Negeri 1 Melabuh. Bapak Ibu, hal untuk meminimalisir yang kami lakukan terhadap keamanan di sekolah untuk dapat meminimalisir sebagaimana yang disampaikan tadi, langkah-langkah konkret yang kami lakukan. Yang pertama adalah kerjasama warga sekolah, Bapak Ibu, eh, termasuk dalam hal ini adalah pengasuh, baik itu ustadz maupun ustazah. Itu yang pertama, kerjasama warga sekolah. Yang kedua, kami memberikan apa namanya terhadap tim keamanan di sekolah, tim keamanan di sekolah atau security ini dapat melaksanakan secara kontinu dan sewaktu-waktu secara dadakan untuk mengantisipasi terjadi di luar yang kita inginkan ke di lingkungan asrama. Karena lingkungan SMA Negeri 4 Wirabangsa itu seluas 4,2 hektar. Nah, dengan luas seperti itu, kita dengan tim keamanan ini berbagi shift dan tidak boleh kosong. Nah, selain itu, kita juga setiap triwulan, lebih-lebih pada awal siswa baru masuk, itu kita ada kerjasama dengan apakah itu dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, yaitu melakukan sosialisasi terhadap anak. Baik itu sosialisasi selama dalam pelaksanaan upacara maupun sosialisasi di luar dari jadwal tersebut. Ada diagendakan. Nah, selain itu, pada saat pengenalan lingkungan sekolah pada masa siswa baru masuk. Nah, itu yang lebih penekanannya kepada siswa baru. Ini kami memberikan pandangan terhadap anak bahwasanya ini adalah satu keluarga. Selanjutnya, eh, sering kami melakukan sidak tengah malam sehingga itu dapat mudah-mudahan untuk selalu dapat meminimalisir dan potensi keamanan selalu dapat terjaga sehingga anak-anak di SMA Negeri 4 Wirabangsa itu dapat belajar, dapat tidur dengan nyaman dan aman tanpa ada satu gangguan atau ada sikap kelas, senioritas, abang kelas dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bapak narasumber yang telah memberikan bagaimana Bapak
sama Rizal bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah bisa diterima. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mungkin pertanyaan yang kedua ini dari Kepala SMA Negeri 1 Wela, pada Ibu Nurhayati, kita silakan. Ya, kepada Ibu Nurhayati kita silakan. Oke, terima kasih Pak Bur atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung saja pertanyaan saya kepada Pak Sumardi. Gimana gini? Ya, oke. Mungkin pertanyaan pertama tadi sudah terwakili oleh Bapak Ketua Kamarisa. Itu juga sesuai dengan pertanyaan saya yang pertama. Mungkin langsung yang kedua. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak melibatkan seluruh warga sekolah dalam penyusunan RKT, baik itu guru, mungkin komite sudah jelaskan tadi, dan siswa. Mungkin itu saja Pak, pertanyaan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Nurhayati. Pak Sumardi nampaknya sudah bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Nurhayani, Kepala SMA Negeri 1 Wela. Pertanyaan yang luar biasa ini, bagaimana melibatkan warga sekolah, baik itu guru dan tendik serta siswa. Nah, siswa itu memang tidak dilibatkan secara langsung, akan tetapi program OSIS itu ada. Nah, itu melalui kesiswaan di dalam forum rapat pembentukan ataupun rapat program OSIS itu tetap, sehingga kita memberikan suatu merdeka berpikir kepada anak-anak, potensi yang ada silakan dikembangkan di dalam program kerja siswa. Nah, selanjutnya bagaimana kita gerakkan guru? Nah, di sini semua sama. Pertama, pada saat rapat pembagian kita bentuk tim TPS tadi, tim pengembang sekolah tadi, itu yang terdiri dari wakil kepala sekolah, seluruh wakil kepala sekolah, kepala asrama, KTU, guru senior, kepala lab, kepala pustaka, itu kita libatkan. Nah, itu yang menjadi sebagai ujung tombak atau di 8 standar nantinya akan kita bagikan dalam menyusun program. Nah, selanjutnya kepada seluruh warga lainnya yang tidak menjadi sebagai koordinator bidang yang 8 standar tadi, itu menjadi mengisi sebagai anggota tim dari 8 kelompok yang dibagikan itu. Nah, selanjutnya, kalau komite, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, setelah disusun, ada dokumen yang saya sampaikan di terakhir tadi, setelah disusun, itu ada review kecil, nah selanjutnya dilaksanakan review besar. Review besar artinya di depan forum semua, sebagaimana ada dokumen tadi, setelah duduk atau disusun oleh masing-masing kelompok kecil ini, dipresentasikan. Nah, yang juga di situ hadir komite sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah juga hadir bendaharanya Bapak Ibu. Bukan cuma ketua, bukan cuma ketua komite, juga ikut serta bendahara komite juga ikut hadir di dalam forum pada saat review pembahasan itu. Seperti itu Bu Nurhayani. Ya, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Pak Sumardi. Bagaimana Ibu? Sangat menginspirasi, luar biasa Bapak Kepsek SMA Wibah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada? Oh ya. Ya. Oh ya. Terima kasih kasih Bapak. Baik. Ya, langsung aja Pak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Capdim kehormati, Bapak Bupati, Bapak Ibu, rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya pakai baju biasa, pulang sebentar tadi, lalu balik lagi ke sekolah, Pak ya. Menarik sekali kegiatan kita pada hari ini, yaitu Kombel KPPS. Langsung aja pada hal yang saya maksudkan, bahwa khususnya kami SMA Negeri 1 Wela Barat telah mencoba menyusun daripada RKT dan RKAS, namun belum sempurna, terutama sekali di bidang RKT-nya. Oleh karena itu, ya barangkali juga ada beberapa rekan sekolah lain. Jadi dalam hal ini, kami sangat menginginkan agar sekolah-sekolah yang belum sempurna dalam proses penyusunan, baik RK atau RKT itu dikumpulkan di Capdin, sehingga Bapak Ibu yang sudah memiliki kompetensi di bidang itu bisa memberikan masukan langsung atau membimbing langsung, sehingga kita sama-sama bisa sukses ke arah kesempurnaan. Jadi yang maksud kami, kepingin kami ya, sekolah-sekolah yang belum begitu sempurna dalam proses penyusunan RKT itu bisa dipanggil ataupun dibina langsung, apakah itu di Capdin atau di mana, sehingga proses penyusunan ini dapat sempurna. Terus sama sekali kami, Pak, di Wela Barat ini. Nah, dan hari ini saya bersama dengan operator BOS mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Waalaikumsalam. Kepala SMA Wela Barat yang telah menanyakan terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Sumardi. Kepada Pak Sumardi, nampaknya pertanyaan sudah sangat bisa ditanggapi. Ya, kepada Pak Sumardi kita silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sadikin, Kepala SMA Negeri 1 Wela Barat, terkait dengan penyusunan RKT ataupun ARKAS yang telah disampaikan tadi. Memang untuk kita duduk bersama di cabang dinas itu sepakat, Bapak, insya Allah sepakat nanti akan diambil ranah oleh cabang dinas untuk kita laksanakan. Namun di luar dari forum itu, apakah di dalam forum ini ataupun di luar dari forum resmi, sebagaimana permohonan yang Bapak sampaikan, itu insya Allah siap membantu. Dan yang kita berbagi pada hari ini adalah masih jauh dari kesempurnaan. Jadi semangat untuk belajar bersama itu tetap, insya Allah tetap kita laksanakan. Mungkin seperti itu Pak Ahmad Sadikin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ahmad? Apakah sudah Baik. bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Kemudian kami menunggu kapan kesepakatan pihak, baik itu dari MKPS maupun dari Capdin, itu untuk memanggil kepada sekolah yang belum sempurna, sehingga dapat duduk bersama dan didampingi secara langsung di Capdin ataupun di tempat lain yang disesuaikan. Terima kasih, Pak. Kami menunggu daripada pemanggilan ataupun seruan para Bapak Ibu di MKPS ataupun baik di MKPS maupun di Capdin. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang ingin bertanya. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru. Oh ya, ini udah ada Pak Odes yang ingin bertanya ya. Silahkan Pak Odes. Baik, Bapak Moderator, Bapak Burhanuddin, Kepala SMA 2 Melabuh, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ingin bertanya, Bapak, tentunya kepada Bapak Sumardi, Kepala SMA 4 Wirabangsa, terkait dalam materi tadi, itu sungguh kami apresiasi, luar biasa, sangat detail, sangat bagus, sangat terinci, dan sangat terstruktur. Tentunya kami kepingin tahu nih Bapak, alhamdulillah di dalam rapor pendidikan itu ada kemampuan literasi, numerasi. Tentunya kami ingin bertanya langkah-langkah tahapan seperti apa yang Bapak lakukan sehingga rapor pendidikan khususnya di bidang literasi dan numerasi itu dapat terus meningkat. Mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya, langsung aja ditanggapi oleh Bapak Sumardi. Pada Pak Sumardi kita share. Izin Bapak Ibu, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Odes, izin saya tampilkan. Alhamdulillah untuk kompetensi literasi
Itu alhamdulillah untuk tahun ini kita 93,33 ada peningkatan. Selanjutnya yang kedua untuk numerasi kita berada di nilai 82 dan naik poin 19,43. Tidak hidup. Bapak Ibu, sebagaimana yang ditanyakan oleh Bapak Desi Jumaidir, PLT Kepala SMA Negeri 1 Bubun, apa yang kami lakukan? Nah, Bapak Ibu, di kegiatan ini biar saya nampakkan Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan masalah apa namanya untuk literasi dan numerasi. Kita ada melaksanakan kegiatan pembinaan sore hari, terutama ini misalnya contoh di poin nomor 6 Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak di kelas 10 itu kita sudah mengarahkan untuk arah kemana tujuan anak tersebut. Nah, sehingga pada kelas 11, begitu masuk di semester ganjil, itu sudah terinci lagi, sudah lebih tepat lagi harapan dan keinginan dari anak kita ini mau melanjutkan kemana. Jelas nampak Bapak Ibu? Halo? Tidak, Pak. Belum nampak, Pak. Oh, nggak nampak? Halo. Oh, sebentar. Iya, Pak. Oke. Oh, maaf. Ya, sudah nampak, Bapak. Sudah nampak Pak Ibu ya? Sudah, Iya, sudah. baik. Saya bercerita terus, ternyata Bapak Ibu peserta tidak muncul apa yang saya sampaikan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan ini. Misalnya kita ini salah yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu. Yang lebih terang misal di poin nomor 5, nomor 6, dan seterusnya ini Bapak Ibu, kita ada kegiatan pembelajaran sore hari, yaitu penekanannya kalau di kelas 11 lebih mengarah kepada literasi numerasi. Karena kenapa? Selama 2 tahun terakhir ini, itu untuk masuk PTN, itu yang terlalu mengarah adalah tentang, ini untuk SMBT Bapak Ibu, juga pada literasi dan numerasi yang dites dan 5 indikator tadi itu pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, di situ adalah literasi numerasi yang kita perkuat. Konsepnya yang ingin saya sampaikan adalah ada pembinaan berkelanjutan kepada anak kita dari kelas 10 dan kelas 11. Sementara kalau kelas 12 ini sudah jelas bahwasanya kita laksanakan langsung tertuju ini ada persiapan bimbel, persiapan SMBT, pelaksanaan bimbel, persiapan SMBT itu yang kita hadirkan dari tenaga di luar Aceh Barat. Nah, sementara yang lainnya tambahan atau pengayaan atau pelajaran malam hari, klinik malam itu adalah berada di dalam lingkungan kita, Bapak Ibu. Mungkin demikian Pak Odes atau Ya, Pak Bapak. Desi Jumaidi. Baik, Bapak. Bapak. Bagaimana Pak? Apa sudah bisa dipahami, Bapak? Alhamdulillah sudah, Pak. Saya mohon izin ke Pak Sumardi, Pak. Sudah saya screenshot tadi kegiatan detail dari di SMA Wiba, Bapak. Mohon izin, Bapak, sebagai kolaborasi ke depan. Ya. Ya, makasih, ya Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga telah banyak disampaikan pemaparan panjang lebar oleh Bapak Sumardi. Mengingat waktu hanya 5 menit lagi, kami mohon maaf kepada dari SMA IT
Darum Dolemin yang ingin bertanya, mohon maaf mungkin bisa lewat Japri nanti kepada Bapak Supardi di luar Zoom mungkin karena waktu. Pada kesempatan ini di penghujung Bapak Sumardi menyampaikan pemaparan praktik baik, kami juga ingin mendengarkan kesimpulan atau penguatan apa yang disampaikan pada akhir ini kepada Bapak Sumardi. Kita silakan. Baik, terima kasih. Ini tanpa terasa ada sedikit waktu lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, peserta webinar yang bergabung dalam virtual pada sore hari ini, kami telah mencoba untuk membuat yang terbaik semampu kami. Namun tentu manusia tidak terlepas dari kata tapi. Dalam hal ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan. Akan tetapi saya teringat dengan sistem dalam dunia ini, atau kita hidup dunia ini hanya ada 3 hari. Hari yang pertama itu adalah kemarin. Kemarin itu kami menjadikan sebagai pengalaman dalam melaksanakan, dalam bekerja, dalam beraktivitas. Lebih-lebih dalam melaksanakan tugas. Jadi yang kemarin itu adalah, hari kemarin adalah sebagai hari pengalaman untuk kita. Hari yang kedua yaitu hari ini. Hari ini adalah hari real di mana kita hidup. Hari ini harus jerih, harus lebih baik daripada kemarin. Hari ini kita melaksanakan, harus lebih baik daripada yang kemarin. Dan hari yang ketiga adalah hari esok atau besok. Nah, besok kita berdoa. Pada hari ini kita berdoa untuk besok. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan merencanakan. Kita hanya merencanakan. Jadi dalam hal ini, dalam penyusunan RKT ini memuat 3 hari itu. Hari kemarin adalah sebagai refleksi bagi kita untuk mengambil dasar pengalaman. Hari ini kita action apa berdasarkan pengalaman, kita perbaiki, dan esok kita berdoa dan merencanakan. Inilah yang kita rencanakan dalam RKT maupun RKJM. Satu lagi, sebagai motivasi Bapak Ibu, jangan pernah merasa lelah untuk melaksanakan, akan tetapi jangan merasa lelah dan berhenti untuk beraktivitas. Insya Allah dengan kelelahan, insya Allah akan dibayar dengan kesuksesan. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing terakhir yang disampaikan oleh Bapak Sumardi SPD MPD memang bisa menginspirasi bagi kita bersama. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ingin bertanya, bisa di tempat atau waktu yang berbeda. Kita ucapkan terima kasih Bapak Sumardi. Untuk selanjutnya, baiklah kita akan mendengarkan atau pemaparan praktik baik dari Ibu Nur Fajar Amalia SSI selaku PLT Kepala SLB Negeri Melabu. Pada Ibu kita silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, izinkan saya membuka ini dengan pantun. Air beriak tanda tak dalam, Jadi, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di ruang virtual Kombel KPS SP Kombel Teku Umar dengan topik penyusunan rencana kegiatan tahun Satuan Pendidikan Aceh Barat. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.
penghormatan saya kepada Kacap Aceh Barat, Bapak Abdul Aziz, SHMSI. Yang saya hormati Kacap Din Aceh Tengah. Yang saya hormati kepada PLT Kasubat TU, Bapak Heri Satria SPD MSI, serta Bapak Ibu pengawas, maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB, serta Bapak Ibu peserta webinar yang telah ikut bergabung. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pembahasan hari ini. Izin saya share screen. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu? Sudah. Ya. Maaf Bapak Ibu. Ups. Sebentar Bapak Ibu, kenapa tidak kelihatan di saya? Oh ya. Maaf ya Bapak Ibu. Exit full screen. Ini seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nur Fajar Amalia, PLT Kepala SLB Negeri Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Maaf, suara Ibu tidak terdengar nampaknya, Bu. Hah? Bagus, bagus. Bagus. Bagus, kami terdengar bagus, Ibu. Oh ya, Boleh. makasih. Lanjutkan Kalau di dulu. Ubun kayaknya jaringan. Sampai kemari. Izin saya melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Baik, pembahasan hari ini mengenai rencana kerja tahunan. Apa itu RKT? RKT adalah program dan kegiatan tahunan satuan pendidikan yang tepat sesuai dengan urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian, dokumen tentang gambaran program dan kegiatan tahunan satuan pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditetapkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Adapun tujuan penyusunan dari RKT. Yang pertama, untuk merencanakan arah kebijakan program strategis sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, sebagai pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan. Lanjut, ini merupakan manfaat dari penyusunan RKT. Yang pertama ini sebagai pedoman penyelenggaraan program kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Yang kedua, membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memudahkan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini merupakan payung hukum atau landasan hukum yang dalam penyusunan RKT. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Yang terakhir, Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lanjut. Nah, ini merupakan prosedur proses penyusunan RKT. Langkah awalnya itu kita pembentukan tim penyusun. Jadi di sekolah Bapak Ibu itu kita wajib ada membentuk tim pengembang sekolah yang disingkat dengan TPS. Itu beranggotakan yang pertama Bapak Ibu sendiri kepala sekolah, kemudian wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarana, dan
waktu bidang kesiswaan, serta komite sekolah. Itu berjumlah bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, karena background kami SLB atau disabilitas itu wajib menganalisis kondisi sekolah. Jadi, menganalisis hasil belajar peserta didik dan kebutuhan khusus sesuai dengan jenis ketunaannya. Yang ketiga, ini poin yang paling penting yaitu analisis dokumen rapor pendidikan. Jadi langkah di sini kita menganalisis skala prioritas mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan. Maaf. Setelah kita pada tahap penyusunan program kegiatan ini, langkah yang kita lalui itu yang pertama kita menyusun sasaran dari indikator capaian dari rapor pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, tak lupa kita mengelompokkan kegiatan itu ke dalam 8 SNP. Dan karena kami SLB, jangan lupa mencantumkan layanan pendidikan khusus sesuai ketunaan. Setelah itu, wajib mengestimasi kebutuhan anggaran. Ya. Selanjutnya, poin kelima, ini hal yang paling penting yaitu penyusunan rincian biaya. Jadi kita dalam menyusun program itu harus menyusun juga kebutuhan dana berdasarkan kegiatan. Dan tak lupa pula kita selalu menyesuaikan dengan anggaran dana BOS di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, tahap validasi dan finalisasi. Setelah kita menyusun program-program yang kita tuangkan di dalam draft RKT, kemudian kita menetapkan RKT kita, finalisasi. Dan tips penting untuk SLB, hal yang pertama itu wajib kita menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan spesifik peserta didik, seperti alat bantu, pelatihan guru, dan terapis. Kemudian, kegiatan harus berdampak langsung terhadap peningkatan layanan pendidikan khusus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian pastikan dokumen pendukung lengkap untuk kelancaran proses di Arkas. Baik, Bapak Ibu sekalian kita lanjut ya. Nah, perencanaan berbasis data merupakan bentuk pemanfaatan data dari platform rapor pendidikan, yaitu sebagai apa? Sebagai bentuk interferensi dari Dinas Pendidikan maupun Satpen Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini yang tampak di layar ini merupakan 8 aksi penjabaran siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Sebagai contohnya ini adalah perencanaan berbasis data. Jadi pada perencanaan berbasis data ini ada identifikasi, kemudian refleksi, dan tahap benahi. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada tahap identifikasi, ini ada 2 tahapan yang kita lalui Bapak Ibu. Yang pertama kita mengikuti asesmen nasional, yaitu sebagai upaya dalam mendapatkan data kondisi layanan. Yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan memimpin diskusi nih bersama warga Satuan Pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lainnya. Pada tahap refleksi, ini ada 2 tahapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Kepala Satpen memimpin refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian, bersama warga sekolah, pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan memimpin penyusunan pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan masing-masing dengan menggunakan kurikulum merdeka dan hasilnya dituang dalam kalender akademik. Yang kelima, memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi yang bertujuan agar pendidik dan tenaga kependidikan mampu melaksanakan perbaikan layanan. Selanjutnya pada tahap benahi, ini terbagi menjadi 2 juga, benahi perencanaan dan benahi implementasi, yaitu mereka program
kegiatan serta anggaran di dalam rencana kegiatan tahunan dan di Arkas. Disinilah poin RKT Bapak Ibu sekalian. Di poin benahi perencanaan. Disinilah yang kita bahas hari ini RKT ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di tahap benahi implementasi itu ada implementasi rencana pada tahun ajaran baru dan memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi PTK serta revisi perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan dari hasil refleksi ini yang sudah kita peroleh dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu yang dikatakan dengan rapor pendidikan. Dengan kata lain, rapor pendidikan ini merupakan capaian atau gambaran capaian dan layanan mutu satuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kacapdin tadi bahwa mutu, mutu, mutu. Jadi inilah sumber data utama perencanaan berbasis ini merupakan perencanaan berbasis data yang paling utama dengan yang bersifat objektif karena Bapak Ibu sekalian, hasil rapor pendidikan ini diperoleh dari hasil asesmen peserta didik yang kita ikuti bersama Bapak Ibu di sekolah, yaitu peserta didik di kelas 2. Jadi berdasarkan hasil poster dari Kemendikbudristek dari SLB Negeri Melaboh, ini yang saya jabarkan ini sebelumnya di SLB Negeri Melaboh itu kan ada 3 jenjang ya Bapak Ibu sekalian, dari jenjang SD, LB, kemudian SMP LB, kemudian SMA LB. Jadi yang saya jabarkan hari ini hanya terkait SDLB, jenjang SDLB ya Bapak Ibu ya. Di sini terlihat dengan jelas pada tahun 2024 hasil rapor pendidikan kami itu masih ada ini warna merah Bapak Ibu, yaitu di indikator kemampuan literasi murid. Ya, membaca dan memahami teks non-fiksi ini yang kami masih merah. Qadarullah bekerja karena ada kerjasama tim atau partner saya dari warga sekolah, kami mulai membenah diri. Alhamdulillah pada tahun 2025 kami rapor pendidikan kami tidak ada lagi nilai warna merah, akan tetapi masih ada kuning. Dan Bapak Ibu, hal yang paling penting, walaupun di rapor pendidikan Bapak Ibu sudah warna hijau, wajib melihat adakah penurunan nilai atau peningkatan nilai. Ini contoh di sekolah saya, ini. Pada kondisi keamanan sekolah, itu kami udah posisi hijau. Akan tetapi, nilai kami mengalami penurunan dari tahun 2024. Ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi jangan berbangga diri bahwa hasil rapor pendidikan saya sudah hijau semua, tetapi harus detail bahwa melihat nilainya ada peningkatan atau penurunan. Di sini bisa lihat dengan jelas, saya bisa dari ini grafik, maaf. Nah, jadi ini gambar perbandingan rapor pendidikan jenjang SD di SLB Negeri Melaboh antara tahun 2024 dan 2025. Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu dari beberapa indikator, yaitu kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi murid, kemudian karakter murid, kondisi keamanan sekolah. Ini adalah indikator yang rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi di sini terlihat ya Bapak Ibu ya sekalian bahwa peningkat yang ini, yang warna biru ini tahun 2024, sedangkan yang oranye ini tahun 2025. Terjadi peningkatan, tapi ada juga yang bertahan, yaitu pada kemampuan literasi murid nih 100%. Namun kebanyakan alhamdulillah naik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan hasil rapor pendidikan yang diikuti oleh siswa kami peserta didik kelas 5 SDLB. Jadi di sini ini kita budayakan membaca sumber literasi ya Bapak Ibu, bahwa ini sudah ada di sini ketentuannya bahwa bagaimana cara memaknai data rapor pendidikan. Di sinilah Bapak Ibu kata kuncinya. Yang pertama, pelajari indikator yang diukur dan hasilnya yang disajikan dalam tabel. Jadi ini indikator capaian skor rapor 2025 dan ini skor rapor 2024.
Kemudian setelah didapatkan hasil lapor pendidikan, langsung kita diberikan dari Pusat Kemendikbudristek inilah rekomendasi prioritas. Jadi tadi kami kan di poster tertera bahwa yang kuning itu adalah D3, D8 iklim kebinekaan. Di sinilah Bapak Ibu. Jadi ini tidak usah khawatir Bapak Ibu, ini sudah memang ada di dashboard rapor pendidikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini kita hanya tinggal memindahkan saja. Ini adalah patronnya Bapak Ibu, acuan kita dalam kita membenahi atau kita memperbaiki mutu layanan sekolah kita. Jadi di sini ada keterangannya, ini bisa Bapak Ibu baca sekalian. Jadi kita lanjut, ini ada tabel identifikasi, kemudian ada akar masalah. Ada level 1 dan level 2. Apa perbandingan level 1, level 2? Ini adalah yang paling urgent atau indikator utama. Inilah yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan tanpa mengesampingkan dari level kedua. Jadi dia saling keterkaitan. Kemudian ada di kegiatan benahi. Ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lanjut kita ke ini sama nih. Ini dia yang kita bahas tadi, RKT. RKT ini diperoleh dari mana Bapak Ibu? Dari tadi rekomendasi rapor pendidikan. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sekolah saya itu di D8 iklim kebinekaan. Jadi akar masalah langsung kita ambil saya ngambil yang di level 2, yaitu D83, toleransi dan kesetaraan peserta didik. Kegiatan benahi ini tetap kita ambil di tempat yang rekomendasi prioritas Bapak Ibu. Yang wajib kita bedah di sini Bapak Ibu. Penjelasan implementasi kegiatan. Ini diperoleh dari mana Bapak Ibu? Di sini sudah ada. Izin saya balik. Di sini sudah ada. Ini. Dari yang kegiatan benahi ini sudah ada diberikan dari rekomendasi, ada 3 inspirasi kegiatan. Yang mana yang kita pilih disesuaikan dengan satuan pendidikan sekolah masing-masing. Jadi setelah kami berembuk di tim pengembang sekolah, kami memutuskan kami mengambil implementasi kegiatan di kegiatan inspirasi ketiga, yaitu Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan penerapan dukungan atas kesetaraan peserta didik di satuan pendidikan melalui program kebijakan, baik itu yang membutuhkan anggaran maupun yang tidak membutuhkan anggaran. Jadi karena ini di Arkas, saya menyatakan ini ada anggaran. Bisa juga kalau dengan kegiatannya in-house training Bapak Ibu. Jadi kami memutuskan kami melakukan in-house training, atau bisa juga dengan yang tadi yang inspirasi pertama. Karena kan iklim kebinekaan itu kan tentang keberagaman, atau bisa juga dengan sosialisasi Bapak Ibu, dengan juga bantuan OSIS di sekolah Bapak Ibu. Jadi bisa tergantung Bapak Ibu memilihnya, yang mana yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini selengkapnya dokumen RKT SLB Negeri Melabuh bisa diakses di di link drive. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita mengisi RKT, langsung dituangkan nih ke dalam RKS. Jadi tadi kan yang kegiatan benahi kan di ini aktivitas peningkatan kemampuan guru dan kepala sekolah yang bertujuan menunjang terciptanya sikap inklusi yang mendukung sikap menerima dan menghargai keberagaman agama dan budaya di sekolah sehingga berdampak kepada iklim kebinekaan. Lanjut. Karena kami memilih di kegiatan Arkas tadi ada anggaran kan, nama kegiatannya kan in-house training. Ini uraian kegiatan Arkasnya jelas ya Bapak Ibu. Jadi langsung kami plotkan di Arkas, di BOS itu ada tertera untuk di bulan September ini bantuan transport pemateri narasumber, kemudian konsumsi peserta, honorium pemateri, ini untuk menunjang perbaikan layanan di tadi yang berdasarkan rekomendasi dari RKT tadi di rapor pendidikan bahwa kami ini masih kuning di iklim kebinekaan. Jadi tindak lanjut kami itu kami melakukan kegiatannya in-house training. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini anggaran dibutuhkan, ini semua tercantum di dalam Arkas Bapak Ibu.
Kita lanjut ya. Dan ini merupakan program sekolah dari tim pengembang sekolah, yaitu yang pertama, pengembangan kompetisi lulusan, pengembangan standar isi kurikulum, kemudian pengembangan proses pembelajaran, yang keempat pengembangan sistem penilaian, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, selanjutnya pengembangan sarana dan prasarana sekolah, kemudian pengembangan manajemen sekolah dan pembinaan kesiswaan ekstrakurikuler. Dan jangan lupa ini tetap yang paling penting satuan pendidikan aman bencana. Maksudnya begini Bapak Ibu, setelah kita ada rekomendasi dari rapor pendidikan, kan kita tadi ada tim di sekolah itu ada tim pengembang sekolah. Jadi ada tambahan program, usulan program untuk meningkatkan mutu layanan di sekolah di layanan sekolah saya Bapak Ibu ya. Ini merupakan program kerja sekolah kami yang tertuang ke dalam RKT. Jadi saya di sini lebih fokus di sini Bapak Ibu, di pengembangan sistem penilaian. Jadi setelah ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, kami melakukan program identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Jadi pada saat anak melakukan SPMB, penerimaan murid baru, itu ada kami memintakan tenaga ahli yang di bidang itu terapis dan psikolog. Jadi si anak itu langsung di screening oleh orang yang berkompeten. Kita lanjut ya Bapak. Maaf Bu Nur Fajamalia. Iya. Ya, untuk sementara ini berhubung ini maaf ya Bu ya, berhubung Bapak Profesor Din Wahyudin dari UPI Bandung ingin memberikan motivasi kepada kita bersama, ya kita baik Bapak. break dulu untuk Ibu ya, kita silakan. Saya stop share ya Bapak. Ya, selamat datang Bapak Profesor Din Wahyudin dari UPI Bandung. SLB ya. Ya. Salam kenal Bapak. Kepada Bapak kita silakan. Ya, kita silakan Bapak Prof. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Selamat sore. Sangat jelas Pak. Ya, sangat jelas. Alhamdulillah. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua, para guru, calon kepala sekolah, para pengawas di Aceh. Saya senang sekali bisa bersilaturahim dalam forum yang sangat berbahagia pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Aziz yang memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara sekilas gitu ya. Jadi catatan saya begini, saya mengapresiasi sekali pertemuan ini yang khusus membahas tentang rencana anggaran tahunan ya. Ini rencana apa yang akan dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah dalam memberikan layanan kepada siswa kita. Apakah itu rencana yang berkaitan dengan fisik ataupun yang berkaitan dengan non-fisik gitu ya. Nah, saya lebih sekilas lebih berfokus pada yang non-fisik, layanan akademik, layanan pembelajaran, layanan kaitan dengan kurikulum. Kalau memperhatikan perkembangan di pusat, di kementerian ya saat ini Ibu dan Bapak, kita ingin memberikan layanan yang terbaik di sekolah, artinya bagaimana kita memberikan pelayanan, perencanaan ataupun pelaksanaannya yang berpihak langsung kepada siswa-siswa kita di sekolah. Kalau menurut saya, siswa itu datang ke sekolah ingin belajar. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang mesti dikembangkan, program apa yang harus direncanakan dalam kerangka memberikan layanan supaya terjadinya proses belajar. Saya sangat mengapresiasi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu siapa tadi itu Ibu Desi ya? Atau siapa?
Ibu Holiah ya, Amalia. tentang berbagai dari Kepala Cabang Dinas Aceh Barat ya, tentang perencanaan yang bisa kaitannya dengan fisik, apakah itu rehab, apakah pembangunan fisik, ataupun sarana prasarana lain. Ya silakan itu dipetakan, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan anggaran yang ada. Nah yang kedua yang kaitannya dengan non-fisik, pertama yang mungkin berkaitan dengan capacity building, peningkatan mutu guru, layanan guru, jadi guru juga harus diberi pengalaman untuk peningkatan pengetahuannya, keterampilannya, termasuk dalam memberikan layanan kepada siswa. Perkembangan di kementerian ini saat ini adalah kita menggunakan masih kurikulum lama, kurikulum merdeka, tapi pendekatannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini menjadi sangat penting gitu ya. Jadi di antara yang sekian penting, kalau saya Ibu Kepala Cabang Dinas ada waktu yang cukup memadai bagaimana para guru, para kepala sekolah memberikan layanan karena kurikulum sekarang itu dengan pendekatan pembelajaran yang mendalam tadi. Di kementerian sendiri sekarang itu sedang pelatihan untuk pelatih TOT dan mungkin ada beberapa perwakilan dari setiap provinsi termasuk dari Aceh bagaimana dalam memberikan pelatihan atau penguatan pada guru tentang deep learning ini gitu ya. Jadi saya hanya kebetulan saya pribadi yang diberi amanah oleh negara, oleh kementerian, salah seorang tim penulis naskah akademik pembelajaran mendalam. Tadi pagi pun saya dengan di UPI ya, di UPI karena ada di PPG, di UPI itu ya, di PPG itu tentang pembelajaran mendalam bagi dosen ya, bagi calon guru. 2 minggu yang lalu saya juga ke Banda Aceh di PPG Unsiah Syah Kuala. Itu juga kebetulan ya fokus saya pembelajaran mendalam bagi calon guru pada program PPG. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menguatkan, memberikan motivasi kepada guru dan kepala sekolah. Insya Allah sebisa yang nanti yang saya lakukan, saya bisa memfasilitasi teman-teman, khususnya untuk penguatan guru dalam merancang sampai pelaksanaan bagaimana pembelajaran mendalam itu disiapkan. Kira-kira begitu. Jadi mohon untuk konkretnya dalam rencana anggaran tahunan itu ada capacity building, ada penguatan untuk guru, untuk kepala sekolah dalam pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning. Semoga catatan singkat ini bermakna bagi Ibu dan Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak Sadri dan teman-teman semua dari Cabang Dinas Aceh Barat. Selamat berjuang, selamat berlokakarya untuk menyusun rencana anggaran tahunan. Dan satu titipan saya itu tadi supaya ada slot untuk penguatan guru dalam bagaimana menyusun dan merencanakan pembelajaran mendalam dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja teman-teman, Pak Ajis, Ibu dan Bapak dari Cabang Dinas Aceh Barat dan kabupaten lain gitu ya. Silakan, selamat bekerja, selamat melanjutkan diskusi ini dan saya sangat senang, sangat kagum dengan inisiatif pertemuan pada sore hari ini dalam menyusun RAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Terima kasih Kalau ada Bapak pertanyaan Prof yang silakan, ya. telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Enggak, Bapak untuk memberikan sama-sama. penguatan dan motivasi kepada kami. Ini memang luar biasa Pak. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dalam webinar ini Baik. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bertemu ya, kesempatan lain bertemu
luring ataupun daring lah, sekarang praktisnya melalui daring. Baik Pak, terima kasih. Ya, Ya, baik Pak, mangga. terima kasih banyak. Ya, mangga, ya. Selamat Pak ya. Selamat Prof. sampai kita jumpa lagi. Sama-sama. Salam dari Bandung. Ya Pak. Selamat. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mangga lanjutkan. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya karena waktu ya, untuk kita buka satu pertanyaan saja ada untuk Ibu Narsum kita, Ibu Fazal Amelia, mungkin ada? Pak? Jangan banyak. Ya boleh. Ya Ibu Nur Hayani, ada yang ingin bertanya tentang ini RKT yang disampaikan praktik baik oleh ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini pertanyaan kedua karena nggak ada yang tunjuk tangan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu Amelia, bagaimana strategi menyusun RKT SLB dengan keterbatasan sumber daya baik tenaga ahli maupun sarana. Kemudian yang kedua, apa contoh program unggulan SLB Negeri 1 Melabuh yang bisa diadopsi dalam RKT untuk meningkatkan itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ditanggapi langsung Ibu Narsum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang telah disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Wela. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dari Bu Nur Hayani. Langsung saya jawab. Pertanyaan pertama, strategi penyusunan RKT di SLB ini dengan adanya keterbatasan, itu yang pertama kali itu ini Bu, adanya kolaborasi pihak kolaborasi dari dari pihak warga sekolah, kemudian kami mengambil pihak ketiga Bapak Ibu. Jadi misalnya kami kan ada kayak misalnya yang pertama itu kan adanya untuk screening tadi yang saya jelaskan di awal, screening. Jadi kami kan keterbatasan tenaga ahli. Jadi kami mengundang pihak ketiga untuk di sini terapis atau psikolog membuat MOU untuk melakukan screening, Ibu. Kemudian yang pertanyaan kedua, contoh program unggulan bisa saya share screen ini ya Bapak Ibu di rencana kerja tahunan kami. Itu adanya program vokasional, Bapak Ibu. Jadi sedikit informasi di SLB Negeri Melabuh ini alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya. Program vokasional itu yang pertama itu ada di bidang kerajinan seni kriya, kemudian di seni musik, kemudian ada di seni lukis, kemudian ada di seni desain ini komik strip. Sedikit informasi juga, alhamdulillah anak-anak istimewa kami setelah kami hari Sabtu kemarin tanggal 24 Mei sudah mengikuti lomba LKSN dan O2SN tingkat MKKS wilayah 7, yaitu anggotanya dari sekolah Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya, itu ada 5 sekolah. Alhamdulillah kami dari 8 mata lomba itu ada 7 juara 1 dan mewakili wilayah 7 itu ke Banda Aceh. Mohon doanya Bapak Ibu. Kalau di yang contoh program unggulan selanjutnya itu ada sepatu ria, itu senam pagi Sabtu ceria. Setiap Sabtu pagi kami setelah melakukan senam 7 anak hebat melakukan senam sepatu ria Ibu, yaitu senam seperti senam ritmik ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bu Yani, bagaimana? Bu Yani, Masya Allah luar biasa Bu Amelia ya, sangat menginspirasi, sukses selalu buat Bu Amelia.
Ya, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya mengingat waktu, kita hanya satu pertanyaan ini dari Bapak Muhammad Siddiq. Dari Bapak Muhammad Siddiq, mohon disebutkan dari instansi mana Bapak Muhammad Siddiq. Pada Bapak Muhammad Siddiq, disilahkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak moderator sudah beri kesempatan saya bertanya. Saya Muhammad Siddiq, mengajar di SMA Negeri Muda Sadah Kluk Raya, Aceh Selatan, Pak. Oh iya. Ya. Pertanyaan saya mengenai profesional eksternal, Bu. Sekolah Ibu saya agak terlambat masuk tadi, mohon maaf. Sekolah Ibu ini SLB atau sekolah inklusif, Ibu? Apa bisa dijawab dulu? Sekolah SLB, Bu, Pak. Oh, SLB ya. Luar biasa ya. Oh, ya. Untuk SLB-nya fokusnya kemana itu, Bu? SLB disabilitasnya arahnya kemana ini, Bu? Apakah tunarungu atau? Di sini Bapak izin menjawab ya, Bapak Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Kalau di SLB Negeri Malabo itu kan kita kan sudah ada Permendikbud, maaf saya lupa, kita tidak bisa menolak atau menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus itu masuk ke sekolah atau SPPI ya di sekolah umum. Tapi di SLB apapun ketuna anak, apapun hambatan anak kami wajib menerimanya Bapak. Jadi tidak ada label adanya tuna daksa kah anak atau SLB Negeri Melabuh hanya menerima anak tuna daksa atau ada anak yang tunawicara. Tidak Bapak, kami menerima semuanya segala jenis hambatan. Oh ya baik. Pertanyaan berikutnya Bu, itu profesional eksternal seperti psikolog, dokter dan sebagainya itu hanya sebatas screening atau ada tes psikologi misalnya seperti ada legalitas misalnya mengeluarkan surat pernyataan misalnya EQ-nya seperti itu, tes EQ-nya sekian, bakat minatnya seperti itu, apakah seperti itu Bu? Baik Bapak, izin menjawab. Ini kan saya kan baru di dunia inklusi ya Bapak. Sebelumnya saya itu di sekolah reguler. Jadi langkah pertama saya masuk karena kami di sini di SLB Negeri Melabu ini banyak orang tua yang tidak mau mengakui anaknya menderita tuna. Misalnya contoh tuna daksa. Tuna daksa itu kita kelihatan ya, maaf cacat. Ini misalnya yang ada yang di tahap perkembangan ya, misal di autis. Jadi ada orang tua yang tidak siap menerima, oh anak saya autis. Jadi kami inisiasi dari guru-guru ingin ada legalitas atau dari surat keterangan. Kalau kita kan ada surat keterangan dokter ya Bapak. Jadi di sini saya mengajak psikolog untuk bekerja sama mengeluarkan surat keterangan. Dan sedikit informasi Bapak, tadi pagi saya kebetulan dipanggil oleh Ibu Bupati Aceh Barat, itu kami sudah membuat MOU dengan psikolog dan bidang PPA anak. Jadi besok insya Allah Senin sudah ada MOU-nya bahwa kami bekerja sama dengan psikolog untuk mengeluarkan bukan lisensi sih istilahnya, bahwa si anak ini dinyatakan ada legalitasnya bahwa menyatakan dia tunadaksa, tunawicara, terlepas dari hambatan yang dimiliki oleh si anak. Begitu Bapak. Itu kan permulaan screening ya Bapak ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan untuk ada kerjasama yang lain-lainnya untuk di psikolog. Atau guru juga harus gini ya Bapak. Jangan si anak aja yang kita screening. Mungkin guru di sini juga butuh dilakukan screening. Apakah tingkat mental mereka dengan maaf cakap melayani anak-anak yang istimewa, ya itu harus di screening juga. Dan ada juga dari orang tua Bapak. Itu nanti itu insya Allah tahap selanjutnya Bapak. Ini kami hanya berfokus di screening anak saja waktu anak masuk ke sekolah atau pada jalur SPMB. Begitu Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak Muhammad Siddiq? Apakah sudah dipahami apa yang telah disampaikan atau penjelasan oleh? Sedikit lagi Pak, saya posisi di Makassar ini sedang penelitian di sekolah inklusif Bu. Jadi, begitu. Ya, jadi di sekolah inklusif itu Ibu mereka menyediakan psikolog Ibu. Mereka kerjasama dengan
pusat psikologi di perguruan tinggi seperti itu untuk menghasilkan kriteria peserta didiknya seperti Ibu. Iya. Jadi salah satu ciri khas sekolah inklusif itu mereka memang ada psikolognya seperti itu Ibu. Iya. Apakah dari dalam maupun kerjasama seperti itu. Lebih-lebih SLB. Kalau SLB itu memang wajib seperti Iya. itu Bu. Betul. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Iya. Bapak. Jadi Ya, catatan bagi kami nanti ke depannya Pak Sidik. Terima kasih Bapak. ya, terima kasih Pak Sidik yang telah bergabung, dan memang namanya anak luar biasa atau anak emas. Banyak yang bertanya ini dari Pak Yusri dan juga Bapak Heri dan Bapak dan Ibu yang lain. Tapi karena waktulah yang memisahkan kita Pak Ibu. Dan sebelum kita akhiri dari Ibu narasumber kita yang kedua, terlebih dahulu kita akan closing atau penguatan dari Ibu tentang materi atau praktik baik yang telah disampaikan. Kepada Ibu kita silakan. Terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa yang memimpin acara webinar hari ini. Kata closing dari saya, rencana kerja tahunan SLB Negeri Malabo ini masih dalam tahap penyempurnaan karena tidak luput dari kita manusia, terdapat salah dan khilaf. Jadi dengan kata lain, RKT ini sebagai pengukur rencana capaian kinerja sekolah yang akan kami laksanakan 1 tahun mendatang. Kemudian mengutip kata orang bijak, terkadang maaf, terkadang perubahan besar di pendidikan tidak datang dari teriakan kecil dari para guru, tetapi dari langkah-langkah kecil guru inilah dan pejuang pendidikan yang percaya bahwa pergerakan kita ini adalah jalan suci dan proyek ilahi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Narsum yang telah memberikan praktik baik kepada kita bersama. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Selanjutnya penguatan atau closing terakhir dari Bapak Ketua NKPS, Bapak Muklis SPD SI MSI. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Saya dengar suara saya Pak Bur? Sangat saya terdengar Pak. Kami dengar Pak. Alhamdulillah Pak. Bagus. Sudah jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat, diberi kekuatan kesehatan sehingga dapat berada di sini bersama-sama di tempat masing-masing, tapi dapat bersama di ruang virtual ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, ada Bapak Kasabdin dari Aceh Tengah, Bapak rekan saya ya Ketua MKPS dari Aceh Selatan ya, teman-teman yang di luar daerah yang nggak mungkin juga saya sebutkan satu persatu, tapi saya sudah sortir, saya tata namanya. Terima kasih atas kehadirannya bergabung bersama kami. Bapak Ibu Kepala Sekolah, pejabat cabang dinas, kemudian juga ada yang dari unsur tadi kami lihat ada bendahara pun di sini hadir ya, luar biasa. Sama-sama membersamai. Saya sangat berbahagia pada hari ini Bapak Ibu semuanya ya, karena paparan dari teman-teman kita ini Pak Sumardi juga Bu Lia ya, kalau bagi saya sepertinya di atas ekspektasi saya, luar biasa ya. Kita patut memberikan apresiasi kepada mereka berdua. Dan saya senang mereka nanti menjadi apa namanya, bagaimana ya, akan dapat menggerakkan teman-teman yang lain sehingga dapat terus menghidupkan belajar bersama dalam forum apa namanya kumpul ini yang mungkin ini baru kali kedua, dan ke depan saya pikir nanti akan bersiap-siap rekan-rekan dari SMK. Bapak Ibu izin saya bagi layar ya. Ya, Pak Ibu sudah tampilkah?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, sudah Pak. Oke, baik, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, dari paparan tadi sudah jelas, fokusnya adalah pada penyusunan rencana kerja tahunan sekolah berbasis data. Nah, ini gagasan kedua dari Kombel KSP Sekumar, di mana pada yang pertama kemarin itu terkait dengan PK ya, pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini kami pilih? Tentu ada dasarnya ya, ada latar belakangnya ya, bahwa RKT ya dari kacamata kami pengawas sekolah ya, ada banyak pengawas hadir di sini itu belum disusun melalui perencanaan berbasis data ya. Belum ada sebelumnya ada beberapa yang sudah, tapi sebagian besar itu belum melihat ataupun berbasis pada rapor pendidikan ya. Eh, izin Bapak Ibu, eh, bagaimana kalau kita jeda sejenak, ada azan yang saya dekat sekali dengan apa ini dengan Ya, eh, kita jeda, salah ya. Izin Boleh, ya, boleh. jeda sejenak ya. Boleh, Pak. kita jeda sejenak.
Ya, dilanjutkan kembali, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bur. Bapak Ibu, tadi saya menangkap dari pertanyaan Pak Mas Sadikin tadi ya, benar ya kata beliau, memang belum semua. Ya tentu forum ini mungkin akan dapat kita mulai ya ke depan. Semuanya nanti akan setara. Tentu ketika kita akan lakukan untuk diberlakukan bersama perlu ada pilot project ya. Dan saya memilih di pembinaan pilot project tahun ini ya. SMA 4, kemudian ada SLB juga satu lagi ada SMA 1 Merbo. Tapi yang mungkin terwakili pada hari ini ada dua ya. Bapak Ibu, bahwa perubahan regulasi pemerintah tentang standar pengelolaan satuan pendidikan ini juga juga melatar belakangi kenapa kita memilih topik ini ya. Bahwa sebelumnya ada permen tapi sudah dinyatakan tidak lagi berlaku dengan adanya regulasi yang baru. Regulasi yang mana Bapak Ibu? Mari kita lihat bahwa ternyata Bapak Ibu ya, ini saya coba. Oke ya Bapak Ibu. Ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2001 ya. Itu sudah membatalkan semua peraturan yang lain terkait dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu boleh periksa nanti di dokumen Bapak Ibu apakah SK, apakah di KSP dan sebagainya, teliti lagi ya. Tentang SNP adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2001 itu yang update. Berikutnya, regulasi mana yang terbaru lagi terkait dengan standar pengelolaan adalah Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemarin diskusi kami kecil sebelum tampil Bu Lia ada banyak tapi sudah kita peras. Nah, Bapak Ibu ini kapan mulai berlaku ya? Tentu ini diundangkan di akhir tahun 2003. Minimal Bapak Ibu kita memulai RPJM-nya karena di sana juga diatur RPJM pada tahun 2024 ya. Jadi relevan sekali ketika Bapak Ibu masa kerja sudah 4 tahun tentu dengan RPJM yang baru. Nah, apalagi Bapak Ibu, dalam PP nomor 57 tahun 2001 ini ya, eh, tegas menyatakan mencabut beberapa PP ya. Ini ada 5 PP Bapak Ibu ya. Nanti boleh saya bagikan slide ini, nggak usah saya baca karena waktu. Nah, lalu apa implikasinya? Dalam PP nomor 57 tahun 2021 ini Bapak Ibu, di pasal 31. Nah, ini ya. Eh, Bagaimana bahwa harus ada peraturan rujukan oleh menteri ditegaskan dalam PP ini. Maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek menerbitkan eh, Permendikbud atau Pak Menteri nomor 47 tahun 2023. Nah, relevansinya dari PP lahir Permendikbud ya yang mengatur tentang bagaimana tata kelola untuk pendidikan. Bapak Ibu, dalam Permendikbud Ristek nomor 47 itu ya juga mencabut Permendikbud yang lain terkait dengan standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah daerah dan oleh lembaga yang terkait. Nah, ini Bapak Ibu kemarin dulu dari apa namanya percakapan asinkronus saya dengan Pak Kadisdik Aceh, Pak Matunis eh, sangat fokus tentang ini ya. Bagaimana sekolah harus punya RKJM ya, baru RKT berpedoman kepada RKJM. Nah, relevansinya adalah ketika RKT harus disusun berdasarkan dengan PBD, rapor pendidikan dan juga RKJM. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan lebih jelas dan ada peta jalan. Artinya adalah tahun ini kita mau capai apa ya? Tahun depan mau capai apa? Dan berapa digit kita akan naikkan kriteria yang belum terpenuhi itu. Jadi step by step, Bapak Ibu regulasi periodik kepala sekolah 4 tahun. Nah, akibat dari itu periodik RKJM juga akan 4 tahun. Implementasi per tahun ya itu ada di RKT di mana menjadi dasar dalam bagaimana menjabarkan dalam RKS atau dalam aplikasi Arkas. Nah, berikutnya Bapak Ibu,
Dalam Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023, ya, pasal 4 tegas dan jelas menyinggung tentang perencanaan sekolah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah pada EDS dan visi misi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya tahun lalu sudah mengupdate semua visi misi pada saat update dokumen kurikulum atau KSP atau KSP yang lama. Nah, kalau nanti Bapak Ibu setelah teliti lagi dengan Permendikbud ini ada yang belum sesuai, tidak sejalan, tidak relevan, silakan disesuaikan dalam RKJM berikutnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan permen ini, ya, juga di pasal 5, ya, ada dua hal yang sangat penting, ya. Pertama adalah perencanaannya disebut dengan jangka pendek. Yang kedua, jangka menengah. Hanya dua. Tidak ada lagi jangka 20 tahun, nggak ada. Hanya dua jangka yang ada di Permendikbud ini terkait dengan perencanaan. Lalu, ya, Bapak Ibu, apalagi yang mesti kita teliti, untuk jangka pendek, itu durasinya hanya setahun, Bapak Ibu. Ya, setahun, relevan dengan anggaran, yaitu anggaran tahun anggaran. Ya, nah, kemudian dalam penjabarannya, ya, tentu kita penuhi dari step by step tahun per tahun RKJM yang sudah kita rencanakan, dikaitkan, diadaptasi dengan PBD yang tadi Bu Lia juga Pak Sumadi sudah menguraikan bagaimana rapor pendidikan itu, bagaimana apa namanya sheet lembar kerja RKT, lembar kerja RKS, ya itu sudah kita adopsi untuk perencanaan berbasis data. Sehingga ya kan di satu tahun itu produk dari ini ada dua dokumen Bapak Ibu, dokumen RKT dan dokumen RKS. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan jangka menengah. Durasinya adalah 4 tahun. Kalau Bapak Ibu adaptasikan Permendikbud ini dan PP tadi, mulai tahun 2025, berarti masa lakunya sampai 2029. Tentu demikian Bapak Ibu. Ya. Intinya untuk RPJM itu bagaimana Bapak Ibu menentukan pencapaian mutu lulusan. Ya. Nah, berbeda dengan RKT. Kalau pencapaian mutu lulusan, tentu dari sini dicapai step by step, tidak sekaligus, ya. Nah, ada termuat dalam dokumennya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin, ya, seperti tadi Pak Ahmad Sadikin mau, mari nanti MKKS, ya, buat forum khusus, tidak usah webinar, mungkin di kelompok-kelompok kecil silakan. Kita akan bahas. Kami pengawas sekolah, ya, siap mendampingi dan tentu ini kita belajar bersama-sama karena ada regulasi terbaru. Lalu Bapak Ibu, kita dengan dokumen RKT, ya, tegas disebutkan juga di sana terkait dengan anggaran pada pasal 5 ayat 5. Dokumen produk dari RKT itu mendasari, ya, kalau disebut mendasari tidak mungkin RKS harusnya tidak lahir tanpa RKT. Namun Bapak Ibu harus kita maklumi bersama apa yang kita ada di sekolah saat ini. Apakah ada dua-duanya? Kita mari bercermin, mari refleksi diri. Kalau itu belum, berarti mari kita mulai dari sekarang, ya, untuk menyempurnakan ini. Berikutnya Bapak Ibu, dalam penyusunan kedua dokumen ini, baik jangka menengah maupun jangka pendek, siapa saja yang dapat kita libatkan, ya? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumadi dan Bu Lia. Pertama, langkah paling utama, bentuklah TPS, bukan kerja kepala sekolah perorangan atau bendahara perorangan atau bersama-sama kedua orang itu tidak. Bentuk tim pengembang sekolah, ya. Jadi, kami tadi diskusi dengan Pak Sumadi, berapa orang? Jangan genap, harus ganjil. Unsur semua harus terlibat. Tergantung bagaimana tipe sekolah, ya kan? Ya, tipe A bagaimana? Tentu dia besar, mungkin belasan orang. Kalau hanya tipe C mungkin cukup 7 ataupun 9 orang. Itu Bapak Ibu sudah paham karena sudah berpengalaman. Nah, pengawas sekolah pasti ini tugasnya mendampingi kepala sekolah, itu pasti, ya. Nah, silakan Bapak Ibu minta pendapatnya dan kepala sekolah juga akan siap mendampingi. Lalu siapa lagi? Pemangku kepentingan berikutnya adalah komite sekolah. Bapak Ibu, komite sekolah saya sering sampaikan. Komite sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tidak berlaku selamanya, Bapak Ibu.
update-nya 22 tahun. Dapat dipilih kembali setelah 1 periode, berarti hanya 2 periode. Setelah itu istirahat dulu. Jadi jangan 10 tahun masih itu komitenya. Mungkin ketua wakilnya nggak ada, bendahara pun nggak ada, hanya ada ketua komite. Jadi mari Bapak Ibu bersama-sama kita rujuk kepada regulasi, ya. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang sudah kami lakukan selaku pengawas sekolah? Tentu tadi juga ada ditayangkan oleh Pak penyaji, ya, sebagai narasumber Pak Sumardi. Kami ikut bersama sebenarnya. Dari mulai merencanakan, membentuk tim, mendiskusikan, sampai kepada review, sampai ada keputusan. Itu bagian dari tugas pokok pengawas sekolah, ya. Nah, ini juga ya di SLB Rahmatillah, ya kan? Kami dampingi, kami bahas, ya, apa yang menjadi kekurangan sehingga kami menjadi apa namanya support, ya, mensupport. Yang memutuskan tetap tim sekolah, bukan pengawas. Ini yang lebih penting, ya. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali itu yang menjadi hal yang utama bagi kita. Saya juga sering mendampingi Bapak Ibu bersama dengan teman-teman, tidak langsung mungkin secara daring, ya, sinkronos, bisa dengan rapat Zoom seperti pada hari ini. Itu memudahkan dan menghemat sebenarnya. Bukan kami tidak mau berkunjung, tapi mengumpulkan Bapak Ibu dari Woyla ke Melabuh itu saya pikir ada plus minusnya juga, ya. Yang paling murah kalau mungkin ya dengan daring. Tapi ada permintaan khusus kadang-kadang kita harus luring ini. Sudah lama sudah kangen langsung atau mau kopi baru dan sebagainya. Itu boleh, ya, silakan. Bapak Ibu sepakati saja dari forum kelompok kepala sekolah. Bapak dan Ibu, mari Bapak Ibu berikutnya sering-seringlah berselancar, ya. Ada di ruang etika itu banyak materi, ya. Juga saya mungkin ada tempatkan di situs saya terkait dengan apa namanya perencanaan sekolah, ya. Nah, jangan henti-hentinya Bapak Ibu belajar, tentu belajarnya bersama-sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu, memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Sumardi juga Ibu Lia, ya. Dan saya selaku hari ini Ketua Kombel KSPS Tekumat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kacap eh, yang memberi dukungan luar biasa sehingga ini terlaksana dengan baik. Pada Kasih Mutu Gitika selaku panitia yang sudah memfasilitasi, teman-teman kepala sekolah semua yang sudah memberikan waktu, ya, baik itu selama persiapan dan juga semuanya hadir hari ini, saya sangat bahagia. Teman-teman juga yang dari luar daerah, saya pikir ini adalah bagian kita ikut berkontribusi dan bagaimana memperkuat sistem sehingga ke depan warga sekolah itu memiliki rencana kegiatan yang berbasis dasar. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Mari kita serahkan ini semuanya kepada yang nanti akan melanjutkan, ya, tentu kepada yang masih muda-muda Bapak Ibu, ya. Saya senang hari ini sudah lahir yang melanjutkan, ya, mudah-mudah dan mungkin pertemuan nanti sepakat kemarin di bulan Agustus atau September akan lahir lagi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf, ya, izin saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muklis yang telah memberikan motivasi dan ilmu kepada kita sebagai pematan, dan tibalah di penghujung kegiatan kita pada hari ini dan dengan ucapan alhamdulillah kepada kita bersama, kegiatan kita berlangsung dengan lancar dan aman. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya juga sebagaimana tadi narsum yang kedua juga membacakan pantun, juga saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan menentang naskah, istirahat sebentar, maka cara hari ini penuh berkah, memberi rahmat kita bersama. Luar biasa. Atas nama moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi selama ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan Waalaikumsalam. Foto dokumen dulu. Biasa, moderator. Pak Bot, foto foto dokumen dulu. Foto dokumen sebelum dulu, kita Pak. keluar Bapak Ibu, kita foto dulu. Sebelum kita keluar, kita foto dulu. Coba kita foto ini. Foto bersama dulu. Siapa yang foto, Pak? Satu, Siapa yang foto, Pak? nah, satu, dua. Ya, Pak Reda yang foto. Pak Reda yang foto. Berapa? Nah, tunggu dulu ya. Satu. Terima kasih ya, Pak. Oke, sudah banyak. Nanti kita kasih ke grup fotonya ya.